Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hai Bapak Ibu Guru di Kabupaten Bogor. Kembali berjumpa dengan podcast PGRI bersama saya Titik Suryani dalam program Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor. Kali ini kita mau ngobrol tentang apa ya? Nah, jika sebelum-sebelumnya kita ngundang narasumber terkait dengan deep learning, kemudian terkait dengan kepemimpinan pembelajaran, kali ini kita akan ngobrol dengan seorang guru yang inspiratif dari SD Negeri Sanggarijaya. Nah, profil guru ini keren banget loh. Nanti kita sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih? Wah, luar biasa, sangat baik. Sangat baik. Ini Bapak Ibu perlu diketahui ya, gak hanya sebagai seorang guru, beliau ini adalah pengajar praktik juga. Terus suka riset juga kecil-kecilan di kelasnya. Nanti kita akan kulik lebih jauh nih. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang apa aja riset yang udah dilakukan. Ini ada hal-hal yang menarik nih Pak Heri. Saya dengar nih kemarin ada praktik baik dari Pak Heri yang ngangkat kearifan lokal nih. Boleh ceritain sedikit nggak? Betul Bu, ada satu kegiatan praktik baik yang saya lakukan di kelas saya. Kegiatannya sih seputar tadi mengangkat kegiatan kearifan lokal yang ada di sekolah, dikombin dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan menghasilkan produk berupa sebuah makanan tradisional yang namanya tuh getuk. Ini kalau udah ngomong makanan nih saya jadi tertarik nih untuk ngobrol lebih jauh. Getuk itu kan memang benar-benar makanan yang tradisional Jawa ya Pak Heri ya. Nah, terus ini apa bedanya dengan getuk-getuk yang biasa kita temui dengan mbah-mbah penjual begitu? Iya, getuk ini yang pertama pasti yang dibuat sendiri oleh anak-anak berdasarkan proses dari menanam sampai berbuah sampai kita olah menjadi sebuah getuk. Yang beda ini adalah inovasinya, Bu. Nah, inovasinya ini dia. adalah getuknya ini dibentuk semodern mungkin supaya bisa diterima di kalangan anak-anak Gen Z maupun Gen Alpha gitu. Ini keren beneran nanam sendiri nih nanam anak-anak. Sendiri kita. Jadi prosesnya di berapa bulan nih Pak Heri kalau dihitung sampai terjadinya produk gitu? Kita proses menanam itu 3 bulan, hampir 4 bulan proses penanamannya. Dan panennya sendiri ya memang dilakukan oleh anak-anak di sekolah gitu. Seru ini kayaknya. Ini beneran anak-anak maculin tanah, nanem. Betul. Wow, keren. Macul, kasih bibit dari batang singkong. Berarti stek ya? Iya, di batangnya stek, ya? kemudian ditanam di lokasi sekolah, kita pantau dengan jurnal. Terus sampai panen dan kita manfaatkan hasilnya, Bu. Jadi getuk deh. Gitu. Menarik, ada jurnalnya nih. Ada jurnalnya. Jurnalnya ngomongin apa di situ? Jurnalnya ini laporan kegiatan yang anak-anak lakukan dari hari pertama mereka melakukan proses penanaman sampai di hari terakhir proses pembuatan si produk ini. Oh, jadi benar-benar terdokumentasikan nih dengan baik ya Pak Heri ya. Seru-seru nih. Seru-seru. Oke, berarti selama proses perjalanan atau jurnal ini berjalan, banyak hal-hal yang bisa ditemukan oleh anak-anak. Ini apa nih yang paling menarik di mata Pak Heri sebagai seorang guru? Yang paling menarik adalah karena anak-anak ini tinggalnya perkotaan ya Bu, dengan hal-hal menanam pacul. Ini sampai kayaknya kontra banget nih, jadi random banget ya. Okay. Jadi banyak hal-hal baru dari mulai menanam, mereka tahu cara. Ternyata singkong tuh bisa tumbuhnya dengan cara seperti ini ya gitu. Tadinya nggak tahu ya. Nggak tahu Bu, ternyata ketika mencabut tanaman pohon di dalamnya tuh udah akar yang bisa dimanfaatkan gitu. Oh gitu, iya. Kaget gak mereka, surprise gak? Oh, ternyata bentukan singkong tuh begini ya. Iya gitu. Jadi ada momen di mana satu kegiatan mereka benar-benar memaknai gitu bahwa ternyata tanaman yang biasanya kita konsumsi itu prosesnya tuh ya seperti ini gitu. Ya anak-anak kota kan biasanya apa-apa selalu instan ya Bu. Betul. Jadi benar-benar nih ya, kalau misalkan dikaitkan dengan deep learningnya, mereka jadi benar-benar belajar bahwa ketika dapat makanan tuh prosesnya ternyata nggak mudah gitu ya. Kalau selama ini langsung makan gitu ya, ternyata butuh perjuangan juga nih ya. Oke, nih keren banget. Tadi balik lagi nih ke getuk yang diinovasi. Inovasi itu kayak apa sih Pak Heri? Inovasi ini sebenarnya dasarnya ya tadi Bu, sebenarnya adalah satu produk yang kita inovasi supaya bisa diterima di banyak orang gitu, supaya bisa dikenal dan bisa dinikmati. Inovasi yang kita lakukan ini adalah mengubah si getuk ini jadi sebuah nugget. Aduh. Jadi kita olah jadi nugget
pertama-tama kita proses seperti getuk pada umumnya. Hanya yang membedakan ini kita masukkan keju mozzarella dan coklat lumer di dalamnya. Nah, nyami. Pak Heri nggak bawa ya? Nggak bawa sayangnya. Kita bentuk sedemikian unik, kemudian kita taburi dengan tepung vanir, kita goreng dan kita kemas dengan kemasan yang menarik sehingga ya orang bisa menikmati gitu getuk itu seperti apa. Ternyata ini sih baru loh denger ada getuk jadi nugget dimasukin keju mozzarella. Ini yang enak keju mozzarellanya atau getuknya nih? Jadi oke. Dua-duanya enak sih, Bu. Dua-duanya ya. Anak-anak gimana tuh responnya? Responnya ya, oh ternyata tadi kan anak ya kalau singkong itu kan nggak terlalu banyak orang yang menggemari ya. Anak-anak ketika getuk itu sudah jadi ada isinya yang ada rasa manis dan rasa gurihnya, ya mereka suka gitu. Ternyata bisa diterima juga gitu getuk itu. Ini ada rencana nggak nih produk ini tuh dipasarkan begitu? Kita lihat ke depannya, Bu. Soalnya memang tadi kan namanya anak-anak dalam proses kegiatan project itu kadang mut-mutan, kadang butuh support, butuh dukungan gitu. Ini ngomong ini mut-mutan. Jadi semua guru juga ngadepin kayak gini ya, karena kan namanya proses tuh pasti lama. Dan ketika proses itu berjalan, ada kalanya memang tadi naik turun ya anak-anak tuh ya. Ceritain dong kendala ketika moodnya turun, Pak Heri ngelakuin apa nih biar naik lagi gitu. Ketika nanam tanaman singkong ini kan ada yang tumbuh ada yang enggak nih, Bu. Ada yang tumbuh ada yang enggak. Ada yang tumbuh ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Ada yang berhasil. Mungkin enggak gagal, hanya masing-masing tanaman kan tumbuhnya berbeda-beda tergantung perawatannya. Yang temannya sudah tumbuh daun, yang satu belum, nunggu lama gitu. Insecure banget gitu kelompoknya. Akhirnya kita motivasi dengan coba kita kasih sesuatu mungkin seperti vitamin untuk tanaman, mungkin bisa lebih bantu proses pertumbuhannya gitu. Kita support, kita dukung gimana caranya tanamannya supaya bisa sama-sama tumbuh gitu. Kita kasih pengertian bahwa ya setiap tanaman ya tumbuhnya berbeda-beda gitu, Bu. Sama seperti kamu, beda-beda gitu ya. Saya terlalu tinggi sebenarnya, Bu. Gitu. Jadi kalau secara nggak langsung tuh anak-anak tuh benar-benar jadi peneliti kecil ya. Ketika ini gagal, ini harus gimana gitu ya. Mereka cari solusi juga nih. Ada alternatif gitu untuk menyelesaikan permasalahan kelompok nih. Karena kan satu kelompok kan suka konflik ya gitu. Suka konfliknya gimana nih? Cerita dong, cerita. Konflik anak-anak remaja kelas 6 kan cenderung remaja ya. Konflik anak-anak itu lebih di medsos. Wow, ini punya aku nih udah berhasil. Saling pamer karyanya masing-masing gitu. Yang share dapet foto ya. Share foto nih. Ketelaku sudah tumbuh 5 daun. Bagaimana ketelamu begitu kan? Seru ya, seru banget. Berarti ada jiwa kompetitifnya juga ya. Terus gimana tuh Pak Heri biar anak-anak jiwa kompetitifnya nggak ngarah ke yang negatif? Ya pertama kita kasih pengertian gitu bahwa ini bukan satu ajang siapa yang paling baik, tapi gimana caranya menanamkan kepada anak-anak bahwa proses yang dimaknai itu seperti apa gitu. Kemudian hasil-hasil yang didapat ini ternyata butuh proses dan perjuangan yang nggak sebentar gitu. Mengajarkan itu sih, Bu, ke anak-anak supaya nggak ada salah paham, konflik sana sini gitu. Kita kasih penguatan aja sih ke anak-anak sebenarnya. Saya tuh pengen banget tuh dengar dari Pak Heri ketika gongnya mereka berhasil panen terus bikin produk itu gitu kan ya. Mereka tuh ngerasain apa sih Pak Heri, komentarnya dari mereka? Rasanya sih kebanyakan bilang kaget. Shock, ternyata apa yang ditanam ada gitu. Itu ya jadi responnya. Gila ternyata aku bisa nih jadi petani gitu ya. Sesuatu yang mereka bayangkan kemungkinan kayak gimana sih bentuknya gitu. Terus apakah benar-benar bisa tumbuh dengan proses ini gitu. Ada rasa nggak percaya juga gitu ketika lihat, oh iya ketika dicabut ternyata ada sesuatu tumbuhan yang bisa dimakan, Bu. Itu kayaknya bahagianya tuh kemana-mana tuh energinya. Lompat-lompat, kemudian histeris anak perempuan biasa ya teriak-teriak gitu. Bisa kebayang. Oke. Seru ya ternyata. Ternyata nanem tuh menunggu dengan kesabaran ketika dapat hasil baiknya tuh jadi benar-benar boom, gong banget nih dapat energinya. Belum lagi ngolahnya mungkin dengan kegembiraan ya. Betul. Ini kayaknya kalau ngomong-ngomongin walaupun Pak Heri ngomongin diferensiasi tapi deep learningnya dapat banget nih kalau dari cerita Pak Heri di mana anak-anak tuh ngerasa dapat
kesabarannya gitu, dari proses journalingnya mereka mulai nanem, kemudian juga dari proses mereka ngolah makanan, gimana mereka ngalahin sifat kompetitifnya gitu. Keren banget. Pak Heri kalau ngeliat ini sendiri akan berhenti nggak bikin praktik baik atau punya ide lain nih? Kalau berhenti enggak Bu, Enggak, pasti jangan ya. mencari yang lain gitu, mencari ide yang lain supaya ya tadi selain memfasilitasi pembelajaran anak, kita juga ikut berkontribusi nih kepada tahap perkembangan anak di sekolah. Keren. Boleh spill nggak? Ada ide apa lagi nih yang mau dimunculkan? Kebetulan nih kita lagi hits banget tentang study tour Bu. Asik. Nah, study tour ini kan kita banyak pro dan kontra nih Bu. Kebetulan banyak, karena kita dalam proses pembelajaran banyak aset-aset yang ternyata ketika kita identifikasi ketemu nih, kira-kira bisa kita kembangkan. Kebetulan di wilayah kita ini ada satu tempat namanya tempat untuk narapidana Bu namanya. Ngomongnya pelan banget nih, kayak ketakutan banget ya. Kenapa nih? Juga, ini lapas di Pondok Rajek. Beneran ada nih? Ada lapas Pondok Rajek. Saya malah belum tahu loh. Jadi kita tuh karena sekolah kita nggak punya lapangan Bu, lapangan kita tuh langsung gitu langsung ya? jalan raya gitu. Jadi kita mencari tempat untuk berolahraga. Tadinya awalnya gitu. Kebetulan karena sekolah dengan lapas ini nggak terlalu jauh, kita manfaatkan lahan itu untuk kegiatan olahraga. Oke. Bu, kalau tahu lapas ini tuh berbatasan dengan makam. Wow, nah, jadi ini horornya double ya, udah makam, udah lapas gitu. Dan jadi tempat yang harusnya ditakuti anak-anak justru jadi tempat kegembiraan buat mereka Bu. Itu gimana tuh caranya bisa mengubah kehororan itu tadi jadi sesuatu yang menggembirakan? Karena nggak ada tempat buat lari-larian, nggak ada tempat buat olahraga, di lapangan tersebut kita manfaatkan untuk kegiatan games, terus kemudian permainan olahraga yang kita nggak bisa pakai di sekolah, kita pakai di sana gitu. Pokoknya yang butuh lahan luas, anak-anak bisa beraktivitas gitu ya. Jadi dialihkan ke sana. Terus anak-anak gimana tuh responnya pertama? Responnya pertama ngelihat kanan kiri makam, terus di belakangnya lapas, agak was-was. Tapi ketika udah dijalani ya happy aja. Tapi nggak ada yang kesurupan kan? Alhamdulillahnya enggak. Enggak ada, aman ya, aman. Keren ya. Jadi emang bener-bener manfaatin aset yang ada ya. Udah izin dulu belum? Kita udah izin. Udah izin pastinya ya. Setelah menggunakan baru izin. Jadi ini kebiasaan nih. Kayaknya udah bagus nih, bisa dimanfaatin nih izin nih baru. Berarti trial dulu ya. Oke. Jadi rencananya nanti mau jadi study tour untuk ke narapidana. Nah, ini konsepnya gimana nih? Kunjungan study tour itu kan nggak harus ke tempat-tempat yang memang ya fancy ya Bu, ke tempat-tempat yang memang bisa jadi proses pembelajaran ke anak-anak. Kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Sebetulnya ada beberapa program memang bekerja sama dengan pihak ini untuk anak-anak, untuk edukasi anak-anak. Nah, kita coba untuk bikin program anak-anak itu nanti diajak untuk berkunjung ke sana Bu, untuk mengenal sebenarnya sistem dari keamanan para narapidana seperti apa, kemudian ruang lingkup narapidana di sana itu seperti apa gitu. Dan kebetulan di sana juga memang ada pramuka yang aktif di sana, gugus depan pramuka yang direkrutnya dari anak-anak narapidana ini gitu. Dan kita kepingin anak-anak yang tergabung dalam pramuka ini jadi narasumber buat kita gitu, menjelaskan sebenarnya apa sih yang dirasakan setelah berubah status jadi masyarakat biasa menjadi masyarakat yang harus dibina di lapas tersebut gitu. Kita kepingin ngajarin anak-anak untuk tahu resikonya seperti apa, kemudian juga mengajarkan anak-anak untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa keputusan yang diambil gitu sih Bu. Deep banget nih ya ternyata. Deep banget ya Bu. Gelap banget berarti ya. Tadinya tuh dark ya, gelap banget gitu ya. Tapi ternyata ngebuka bahwa ternyata ketika kita di masyarakat tuh ada aturan yang harus kita lakukan. Terus punishment-nya apa, risiko-risiko apa. Ini kayaknya jadi bukan nakut-nakutin anak-anak ya, tapi lebih kepada gimana kamu ngejaga diri kamu dari kejahatan. Terus kalau kamu melakukan kejahatan, risikonya seperti apa. Terus kamu harus jadi warga masyarakat yang seperti apa. Keren deh. Itu project yang akan hadir gitu. Rencana masih di ini ya Bu, masih dalam proses asesmennya apa nih? Dapat gambaran nggak asesmennya apa nih kira-kira? Asesmennya sepertinya bagaimana caranya mengakomodasi anak-anak dari sekolah ke lokasi tersebut gitu aja sih.
masih banyak yang perlu di ini sih Bu, gitu, masih banyak yang perlu dibicarakan, dibongkar-bongkar lagi itu. mungkin ya. Mungkin terkait dengan asesmen efektifnya apa yang didapetin gitu ya. Kayaknya fokusnya ke efektif nih ya. Iya, betul, kayaknya ya. Oke, Bapak dan Ibu senang banget kan ngobrol sama Pak Heri. Ternyata dari obrolan mulai dari getuk jadi ke lapas begitu kan. Bener-bener random tapi banyak banget manfaat yang bisa kita ambil. Satu hal yang saya pengen tanyakan, Pak Heri, ini kan Pak Heri adalah guru yang tidak berhenti untuk mencoba ya, mencoba yang terbaik untuk muridnya. Bisa kasih nggak pesan apa nih buat para guru kita di Kabupaten Bogor? Oke, untuk Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Kabupaten Bogor, pesan saya sih jangan berhenti terus untuk berinovasi Bu, karena keterbatasan yang ada ataupun keterbatasan yang kita miliki ini bisa kita jadikan sebuah inspirasi untuk menghasilkan sebuah ide-ide baru. Jangan keterbatasan dijadikan oleh kita sebagai suatu penghambat untuk terus berinovasi, untuk terus mengembangkan diri, dan jangan lupa juga untuk terus bisa memfasilitasi pembelajaran anak agar bisa memaknai sebuah proses kehidupan ketika nanti di masa yang akan datang. Cakep. Berarti aset itu tidak membatasi guru untuk melakukan yang terbaik untuk murid ya. Begitu ya Pak Heri, kita sepakat ya. Siap. Oke, Pak Heri makasih banyak loh. Terima obrolannya kasih, Bu. ringan tapi daging semua ini. Oke, Allah. semoga bisa dijadiin sop juga ya. Amin. Jadi makanan nih. Oke, Bapak dan Ibu guru terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kami bersama Pak Heri. Semoga nanti Bapak Ibu juga akan menyimak obrolan lainnya di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.